Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, pagi ini kita kembali mengkaji buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-23. Kita akan membahas masih seputar riba. Kemarin kita telah mengkaji mudharabah musyarakah. Kali ini kita lihat permasalahan dana talangan haji. Ya, dana talangan haji. Ya, baik. Lihat di halaman 542 dari buku cetakan ke-23 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmidzi. Monggo. Dana talangan haji. Setiap muslim memendam kerinduan untuk berziarah ke Baitullah Al-Atiq, menunaikan rukun Islam kelima. Sebagai bukti dari firman Allah, Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi. dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat manusia datang kepadanya akan ingin kembali. Al-Baqarah ayat 125. Nah, masabatan lin-nasi di sini terjemahkan manusia sangat rindu kembali lagi melihat Baitullah, melihat rumah Allah, melihat Ka'bah, melaksanakan ibadah di situ, umrah, haji. Dan setiap orang yang pernah melakukannya pasti akan merasakan seperti itu pula. Terus, demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul biaya ongkos naik haji. Dan dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji. Produk ini dilegalkan oleh Fatwa DSN nomor 29/DSN MUI /6/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Namun dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan produk ini. terus kepastian akan kehalalan? Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan dana produk ini. Nah, kita nanti lihat gimana tentang mabrurnya haji. Jadi terkait dengan ini, haji kita tahu ini rukun Islam yang paling orang rindukan untuk laksanakan karena ini dilihat dari kemampuannya. Ya, ini dilihat dari kemampuan seorang. Dikaitkan dengan kemampuan. Dan kalau kita bicara mabrur, ini sebenarnya saya sudah tuliskan di dalam buku saya, buku Saku, My Bucket List Berhaji. Ini berisi pembahasan motivasi agar haji itu jadi target seseorang di masa dia nanti punya kemampuan gitu. Di masa dia punya kemampuan, dia bisa berhaji. Ya, namun
Itulah kelemahan kita dan terlalu cintanya kita pada dunia. Hal-hal yang tidak terlalu urgen, dunia dikejar terus. Sampai ada yang sudah punya kemampuan, sudah punya mobil banyak, sudah punya harta banyak, namun belum punya keinginan sama sekali untuk berhaji. Usaha banyak gitu, namun menginjakan kaki ke tanah suci saja enggak, umroh saja tidak gitu. Nah, ini salah satu hadis nanti akan dibawakan oleh Ustaz Irwandi, dan pembahasan yang lainnya bisa lihat juga di website rumaiso.com. Juga di dalam buku ini saya awal-awalnya ini sebutkan dulu, jadi penyusunan buku ini tentang keutamaan berhaji dulu dijelaskan supaya orang termotivasi untuk berhaji. Lalu ada istilah di sini juga haji mabrur. Yang dimaksud haji mabrur itu apa? Kalau kita lihat dari pembahasan para ulama, ini saya sebutkan di bukunya halaman 13. Haji mabrur adalah haji yang makbul. Haji mabrur itu haji yang makbul, haji yang diterima. Ulama lainnya mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Ada juga yang mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan. Haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan. Ada juga istilah dari Al-Hasan Al-Basri, haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Pengertian yang luar biasa ya dari Al-Hasan Al-Basri. Imam Nawawi simpulkan, pendapat yang paling kuat dan paling terkenal haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa. Karena mabrur itu diambil dari kata al-bir yang bermakna ketaatan. Kata Imam Nawawi lagi, ada juga yang berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima. Nah, di antara tanda diterimanya haji adalah adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri unsur riya. Ulama yang lain berpandangan bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dua pendapat yang terakhir telah tercakup dalam pendapat sebelumnya. Jadi kalau Imam Nawawi katakan yang mencakup makna haji mabrur di sini adalah kita katakan haji yang tidak ternodai oleh dosa. Artinya ketika berhaji tidak lakukan kesalahan, tidak melakukan maksiat. Setelah pulang dari haji juga dia jaga ketaatan dengan perbanyak ibadah, zuhud dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat keutamaan haji di sini disebutkan oleh Ustaz Irwandi. Diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin thayyibatin wadu'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadau munadin minas sama' labbaik wa sa'daik wa zaduka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin wa idza kharaja bin nafaqatil khabisati fawadha'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik nadau munadi minas sama' la labbaik la sya'daik wala sa'daik
zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrurin. Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Nah, kalau orang pergi dengan harta halal, harta yang thayyib, maka dikatakan labbaik Allahumma labbaik, dia sebut seperti itu, maka nanti yang di langit itu mengatakan, ada yang menyuruh dari langit, labbaik wa sa'daik, diterima hajimu dan engkau berbahagia. Karena disebutkan bekalmu berasal dari yang halal, kendaraanmu dibeli dari yang halal, maka hajimu mabrur dan diterima. Namun jika dia itu bekalnya dari yang haram, maka ketika dia itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka nanti akan dijawab, malah nanti penduduk langit itu jawab la labbaik wala sa'daik. Kedatanganmu tidak diterima dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena bekalmu berasal dari harta haram. Zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrurin. Karena bekalmu itu haram, nafkahmu itu haram, maka hajimu itu tidak mabrur. Jadi di sini lihat ya. Jadi kalau dari hadis Tabrani tadi disyaratkan untuk haji mabrur itu dari harta halal. Untuk haji mabrur itu dari harta halal. Jika harta halal maka hajinya diterima, dia menyeru tadi labbaik Allahumma labbaik, ya, maka nanti akan dijawab, ya, labbaik wa sa'daik. Namun kalau dari harta haram, hajinya tidak mabrur. Haji tidak mabrur jika dari harta sebaliknya. Maka harta ini penting sekali sebagai bekal ketika ingin pergi berhaji. Harta itu penting sekali. Sehingga seorang muslim harus selektif di sini. Hadis ini diriwayatkan Tabrani, hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujui hadis ini. Nah, sekarang kita tinjau dananya, karena tadi kita sudah bahas harta yang harus dimiliki untuk berangkat haji, harus harta yang halal. Nah, tadi dibahas tentang dana talangan haji. Coba kita tinjau dari tinjauan fikihnya dulu tentang talangan haji ini. Ya, silakan dibaca di bawahnya. Untuk menjernihkan permasalahan ini, mari kita lihat produk ini dari tinjauan fikih. Ya. Bentuk akad dana talangan haji yaitu seseorang yang ingin mendaftar haji datang ke salah satu lembaga keuangan syariah lalu mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji serta membayar saldo minimal Rp500.000. Saldo minimal Rp500.000. Terus kemudian agar ia mendapatkan kepastian seat untuk tahun berapa, maka ia harus melunasi sebanyak Rp20 juta. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan Rp10 juta, Rp15 juta, Rp18 juta. Andai pendaftar memilih talangan Rp18 juta, berarti ia mengeluarkan dana tunai sebesar Rp2 juta. Nah, coba lihat dulu.
Untuk mendapatkan seed dengan segera, ia kan harus melunasi 20 juta rupiah. Bank dapat memberikan dana talangan, ada pilihan 10 juta, 15 juta, 18 juta. Nah, Anda ini pendaftar memilih talangan 18 juta. Kan ada total 20 juta ya. Namun disediakan situ dana 10 juta, 15 juta, 18 juta. Nah, kalau dia pilih 18 juta berarti dana tunai untuk yang pergi berhaji ini dia harus siapkan 2 juta rupiah. Nah, dana tunai yang ia persiapkan untuk berhaji ini adalah 2 juta rupiah. Baik, terus. Dan 18 juta rupiah akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Utang pendaftar haji ini ke lembaga keuangan syariah sebanyak 18 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,5 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke lembaga keuangan syariah menjadi 19,5 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Nah, jadi ada biaya administrasi plus biaya administrasi baru. Lihat ceritanya dulu ya. Untuk dapat seat Rp20 juta dia siapkan. Bank nanggulangi bisa tadi 10, 15, 18 taruhlah 18 juta rupiah. Nah, calon jamaah haji tadi yang pergi berangkat dia punya cash, harus punya cash 2 juta rupiah. Terus nanti kalau ini sudah diserahkan ke untuk dapatkan seat, bank untuk bayar seat tadi sudah siapkan ya. Terus cicilannya tadi disebut 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi ya. Pokoknya 18 juta plus administrasi. Administrasi itu 1,5 juta rupiah misalnya. Maka dia harus bayarkan total 19,5 juta rupiah. Nah, kalau cicilan ini telat, maka dikenakan administrasi baru. Gitu ya. Dikenakan administrasi baru. Ya, terus. Andai pendaftar memilih talangan 15 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan 15 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Utang pendaftar haji ini ke lembaga keuangan syariah sebanyak 15 juta akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,3 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke lembaga keuangan syariah 16,3 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Sama dengan ini, kalau ini pilihannya 15 juta rupiah, kalau ini 18 juta. Terus. Andai pendaftar memilih talangan 10 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan 10 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Utang pendaftar haji ke lembaga keuangan syariah sebanyak 10 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1 juta, sehingga yang harus dibayarnya ke lembaga keuangan syariah menjadi 11 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru.
Nah, sama dengan tadi ya. Jadi kalau telat juga akan kena biaya administrasi baru. Ya, sekarang coba kita lihat tinjauan fikihnya. Ya, baca. Dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk, yaitu akad qard atau pinjam-meminjam dalam bentuk pemberian talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar haji. Dan akad yang kedua adalah ijarah, jual beli jasa dalam bentuk ujrah atau fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman. Ya, baik. Terus Menggabungkan akad qard dengan ijarah telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Lihat. Kalau kita lihat di sini tadi kan peminjamannya 18 juta. Terus ini ada disebut administrasi atau ujrah. Ya. Jadi kalau kita bawa sini 18 juta ini kordunnya, pinjaman, administrasi ini ujrohnya. Ijarahnya. Ya. Fee itu tadi ya, fee. Terus tadi tidak halal, ini tidak boleh digabungkan. Lihat keterangan di bawahnya. Dan akad ijarah termasuk akad jual beli, yaitu jual beli jasa. Nah, biaya admin ini kita masukkan ijarah ini jual beli jasa. Berarti digabungkan di situ kordon dan jual beli. Ya, digabungkan situ kordon dan jual beli. Terus Maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan hadis Nabi karena akad ijarah bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan, sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan. Nah, terus selain hadis di atas, juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Qarafi berkata, wa bi ijma'il ummati ala jawazil bai'i was salaf muftarikin wa tahrimuhuma mustami'in li zari'atir riba. Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut. Akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba. Nah, umat Islam telah sepakat kalau hukum jual beli, itu kan, jual beli jasa termasuk ujrah, tidak boleh digabungkan dengan kordon. Ya. Namun kalau terpisah boleh. Namun kalau digabungkan tidak boleh. Kalau digabungkan ini merupakan celah untuk terjadinya riba, kata Imam Al-Qarafi. Terus pernyataan yang sama juga dinukil Az-Zarkashi dalam bab pembahasan Sadduz Zari'ah, larangan terhadap sarana. Namun bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat, maka akad ini dapat dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fikih internasional, dan sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. ya. Namun, fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktek yang dijelaskan sebelumnya, di mana besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Tadi kalau pinjam 15 juta administrasinya beda, pinjam 15 juta administrasinya beda, 10 juta administrasinya juga berbeda. Ya. Nasabah makin minjam sedikit, ya. Artinya ditanggung oleh bank itu sedikit. Maka tadi biaya administrasinya 1 juta. Kalau bank itu makin tanggung banyak, naik dari 1,3 naik jadi 1,5 juta. Nah, terus ini jelas-jelas bahwa pihak bank tidak sekedar menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan, akan tetapi di sana telah dimasukkan laba dari pinjaman. jadi sejatinya itu dimasukkan laba dari pinjaman. Ya, terus Maka jelas ini hukumnya termasuk riba. ya.
Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10% dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional. Nah, jika dilihat dari persentase, karena 10 juta kena 1 juta, nah itu kan 10%. Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10% dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman kalau ditarik oleh bank konvensional. Terus. Dan juga pada saat pendaftaran haji yang berstatus sebagai peminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu 1 tahun yang diperjanjikan, maka ia akan dikenakan uang administrasi. Ini sama dengan riba jahiliyah. Ketika peminjam tidak mampu mengembalikan utang, dikenakan denda. Hanya saja ini ditukar namanya dengan biaya administrasi. Ditukar namanya dengan biaya administrasi. Jadi saat pendaftar haji yang berstatus sebagai peminjam tidak mampu melunasi dalam waktu 1 tahun, maka kena biaya administrasi baru. Ini sama dengan riba jahiliyah, awalnya utangnya tetap, namun kalau minta jangka waktu lagi, maka kena riba. Cuma yang ini tidak pakai istilah seperti itu, diganti istilahnya dengan biaya administrasi baru. Terus ini himbauan dari Ustaz Irwandi. Himbauan 1. Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba. Lihat ya, di sini agar menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biayanya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba. Ya, terus. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa, diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap bank syariah. Nah, jadi kalau ada yang melanggar, harusnya DSN itu bisa memberikan sanksi. Terus. Untuk masyarakat yang mendaftar haji, jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung syubhat riba yang berakibat terhadap hajinya menjadi tidak mabrur karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara riba. Nah, karena dia pergi dengan cara riba, itu tadi dikatakan hajinya nanti ingat tidak mabrur, akibatnya ini malah jadi sia-sia. Jangan cuma pingin berangkat saja gitu. Berusaha cari yang halal dong. Terus. Hendaklah ia membayar tunai sebanyak 20 juta rupiah agar bisa mendapatkan kepastian seat untuk tahun keberangkatan dan jangan menggunakan dana talangan bank. Jangan menggunakan dana talangan bank, wahai yang merindukan untuk berhaji, umroh. Semuanya rindu tahu. Tapi kan tadi sudah disebutkan kalau haji itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya sudah, nggak usah paksakan diri. Terus, bagi pendaftar yang telah terlanjur, maka ingatlah firman Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Baik. Ini ancaman bagi, di sini katakan orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Jadi jangan diulang lagi menyesali perbuatan tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang tidak ya dia ketahui mungkin sebelumnya. Baik, untuk kesempatan besok pagi insya Allah kita bahas tentang arisan. Ya, arisan, hukum arisan. Ini banyak mungkin yang mau bertanya nanti. Terus ada lagi hari berikutnya cashback. Baru kita masuk dalam riba. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab di Zoom dulu, monggo. Dari Zoom silakan. Baik, dari Zoom sudah ada Ibu Masita Parman.
Silakan buka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sita. Ya, jadi Ustaz, gimana cara daftar haji yang benar? Karena kan rata-rata kan biasanya pakai prosedur bank talangi dulu gitu Ustaz. Kebanyakan. Ya inilah nabung lah. Nabung ya Ustaz. Iya. Kalau sini saya tulis ini langkah-langkahnya itu. Pertama, bertekad dulu, jadikan itu bucket list, rencana utama dalam hidup kita. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu tentang berhaji dari sekarang. Yang ketiga, sekarang mulai memperbaiki amalan wajib dan menambah amalan sunnah. Yang keempat, nabung dari sekarang. Menabung dari sekarang. Yang kelima, kurangi boros-boros gitu. Jadi apa-apa ya sisihkan dulu untuk haji. Terus yang keenam, bersihkan harta dari yang haram. Jangan karena harta haram ini juga kita sulit nabung, sulit untuk punya keinginan berhaji. Bisa jadi seperti itu. Terus kalau memang punya keseriusan, minta restu orang tua. Terus jika telah mampu bisa segera daftarkan haji. Bisa haji reguler atau haji plus. Ya. Juga banyak berbuat baik, bisa memperbanyak sedekah, minta tips dari orang-orang yang sudah pernah berhaji gitu. Nah, ada lagi beberapa hal di sini yang biasanya orang tergiur itu. Jangan mudah percaya pada travel yang menjanjikan berangkat segera. Ayo berangkat sekarang, berangkat tahun ini juga gitu. Nah, ini yang saya harus jelaskan di sini karena beberapa orang itu kena tipu dikarenakan janjikan haji furoda, ya berangkat saat ini juga dia sudah setor uang banyak, gagal, gitu. Pilih juga kalau langsung mau milih travel, ya milih travel yang memang amanat, sudah punya rekam jejak yang orang-orang umum juga sudah tahu, oh itu bagus. Jangan asal milih yang mau berangkat, jangan asal milih yang murah, biar nggak nyesel nanti. Juga yang terakhir, jangan anggap haji itu mahal. Ya Ustaz, mendingan kita semisal nabung umroh dulu atau nabung dari sekarang haji dulu Ustaz, karena kan haji kan agak lumayan lama. Kalau ya. saran saya, sudah ada kemampuan pesan seat untuk haji, terus masih masa menunggu lama, itu gunakan untuk umroh, biar nanti proses hajinya tadi dipercepat lagi. Kalau misalnya belum punya keinginan haji juga, umroh dulu aja. Nanti biasanya dia sudah umroh itu ketagihan nanti. Dan nanti punya keinginan langsung, saya harus haji nih, saya harus haji. Biasanya orang-orang yang rata-rata umroh, ya itu punya keinginan besar, balik lagi, bahkan dia segera langsung setelah itu daftar haji, itu banyak. Insya Allah. Ya, bisa pilih seperti itu. Ya. Jazakallah khair. Wah iya kok. Baik, ada satu lagi monggo. Mungkin dari via chat. Ya silakan, silakan. Via chat mungkin admin pertanyaan, silakan buka mic-nya. Afwan Ustaz, sudah ada yang raise hand. Iya, satu lagi ya. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya ingin bertanya terkait masalah zakat emas dan perhiasan itu yang saya dengar kok katanya kita nggak boleh zakat terhadap kakak atau adik kandung. Satu, terus yang kedua, emas dan perhiasan yang sedang dipinjam oleh ponakan kita senilai sekitar 200 juta gitu, itu karena dia hanya pinjam aja untuk didagangkan oleh dia tanpa sedang mengambil keuntungan, itu yang menzakati tetap saya gitu ya Ustaz. Terus kemarin apa lagi ya, sebentar, zakat itu kita bisa konversi dengan uang kan, tidak harus dengan emas. Iya, sebentar, 3 aja. Insya Allah itu. Nah, yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama itu yang pinjam tadi ya, bukan? Yang pertama sekali? Yang pertama, zakat itu boleh nggak ke saudara kandung yang kurang mampu masuk dalam kategori yang berapa itu? Maksudnya untuk menyalurkan ya, yang untuk 8 golongan itu ya? Iya 8 ya, iya. Jadi ibu punya zakat, ibu tarik zakat itu terus keluarkan ke saudara yang tidak mampu.
Mm-mm. Masih hubungan langsung atau ini agak jauh? Kandung, saudara kandung. Saudara kandung. Dia juga sudah dia keluarga sendiri sudah berkeluarga juga ya? Sudah. Nah, masih boleh Bu. Ibu nggak nanggung nafkahnya langsung. Yang kaidahnya gini, kalau yang bukan yang ditanggung nafkah masih boleh diberikan. Namun kalau itu tanggungan nafkah ibu nggak boleh. Seperti kasih ke bapak ibu, kasih ke anak itu nggak boleh. Oh iya. Tapi kalau yang bukan ibu nanggung nafkah seperti saudara kan bukan, karena apalagi dia sudah mandiri kan sendiri. Nah, maka salurkan ke dia tidak masalah. Bahkan nanti pahala dua di situ, pahala sedekah, tunaikan zakat, pahala kedua pahala silaturahim. Iya Ustadz. Terus ada syaratnya nggak sih penerima zakat itu harus sholat? Maksudnya sekedar muslim aja kita nggak tahu sholat enggaknya, kadang-kadang kan ada sih. Kalau bisa sih ya cari yang bagus ibadah sih. Namun kadang gini, kita punya maksud zakat ini diberikan supaya dia itu jadi rajin ibadah. Iya. Karena ada maksud kayak gitu, dan itu bagian dari mu'allafatu qulubuhum. Kan ada penerima zakat juga mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang ingin dilembutkan hatinya. Iya. Terus kemudian yang masalah kalau emas kita sedang dipinjam oleh saudara kita itu kita zakatin atau saudara kita yang menzakati, Ustaz? Sebentar, ini pinjam kan? Ya. Jadi Berarti masih milik ibu itu tidak pegang uang ini gitu. Iya. tidak Dan pegang dia emas. nyicil nggak? Sekemampuan dia. Kadang dia nyicil. Nah, karena ibu bilang sekemampuan dia, maka nanti saja ketika dia balik ada beberapa gram ya nanti dia balikan. Ya, beberapa gram dia balikan, ibu zakati yang sudah kembali saja. Oh gitu ya. Iya, yang tidak balik itu masih pegangan dia gitu. Mm-mm. Terus perhitungan zakat selama ini saya itu menghitungnya hanya hari ini saya mau zakat, hari ini saya timbangin semua milik saya kalikan 25%, 2,5%. Iya, bisa. Ya, Boleh Bisa, seperti ya? itu. Iya. Tapi per tahun ya, per tahun Bu. ya setelah tiba satu tahun Iya. gitu. Iya. Iya. Jadi tidak tiap bulan, tiap tahun aja, karena kan masih emas itu sama dengan uang, nanti tunggu stabilnya dulu, ada yang masuk, ada yang keluar, stabilnya itu setahun. Maka itulah kenapa disyaratkan haul. Nah, perhitungannya itu kok kalau teman saya itu gini Ustaz, ditimbang yang sekarang, misalkan ini untuk enaknya bilang 100 kilo gitu ya. Itu perhitungan untuk tahun depan kalau masih tetap tahun depan 100 kilo. Iya, jadi ini milik sekarang ya, belum kena Bu, belum kena zakat. Saya miliki Iya. sekarang, ini belum kena zakat. Tunggu dulu bertahan 1 tahun, baru 1 tahun itu kena zakat. Iya. Kan ini misalnya ya, ini tiba-tiba dapat emas nih, emas kan nisab emas 85 gram ya. Tiba-tiba dapat 85 gram saat ini. Oh, ini belum kena Bu. Iya, Itu iya, baru jadi dihitung awal haul, Nanti akhir haul itu nanti tahun depan. tahun depan ya. Itu baru dia bayar tahun depannya. Sama dengan uang juga gini, ada yang dapat gaji ya, baru dapat sekarang. Nah, dia pegang, ini dapat 5 juta. Taruhlah saya nganggap nisab zakatnya itu 5 juta. Pakai nisab perak. 5 juta dapat, ini belum kena. Ya. Pegang dulu, nanti kan ada yang masuk lagi gaji itu sampai nanti akhir tahun. Tambah simpanan dia nanti. Nah, di akhir tahun baru nanti dia hitung zakat 2,5% dari total harta simpanan. Oh, loh. Zakat pendapatan itu per tahun juga Ustadz, bukan per bulan. Ya. Kalau saya sih gini Bu. Ibu mending mikir yang pendapatan tiap bulan atau simpanan ibu. Kira-kira mana yang lebih besar, simpanan atau pendapatan? Kalau saya berhitungnya selama ini bulanan 2,5%, tapi nanti dalam 1 tahun ke depan ya tetap bayar yang zakat emas dan perhiasan itu. Enggak, simpanan Soalnya- ibu berupa uang bagaimana? Oh gitu ya. Kan nggak adil Bu, coba saya terangkan. Ini biar orang-orang tahu kenapa itu ruginya atau kurang tepatnya zakat tiap bulan itu. Ini bulan 1, 2 sampai 12. Gitu ya. Ini dapat gaji terus nih.
gaji misalnya dia bisa simpan 2 juta, 5 juta lah. 5 juta. 5 juta terus saya anggap tetap ya sampai ke tahun. Sedangkan di tabungan dia ada simpanan 300 juta, Bu. Mana yang dizakati, Bu? Oh, iya. Masa 300 juta nggak kena, cuma 5 juta saja yang kena? Nggak adil banget itu. Bukan begitu, maksud saya begini Ustaz. Karena saya kan dagang emas Ustaz. Jadi saya selalu global dalam 1 bulan, misalkan pendapatan saya 20 juta dalam 1 bulan. Maka 1 bulan itu saya keluarkan 2,5% dari 20 juta. Nah, saya nggak lagi bahas itu. Saya lagi bahas gaji dulu ini. Ini misalnya dia punya gaji ya. Saya ingin tunjukkan kalau masa simpanan nggak kena, cuma gaji tiap bulan saja. Iya Ustaz. Simpanan kena juga, iya. Enak banget saya bilang, simpanannya ada 1 miliar. Cuma mikir gaji 5 juta. Ngapain saya bilang zakat kayak begitu? Oh iya Ustaz ya. Saya ingin tunjukkan kalau ini lebih berhak kena loh ini. Iya. Sehingga nanti ibu mikir kayak gini, ini 5 juta terus dah. Kan kepake ya. Ini taruhlah 5 juta saya nganggap ini sisa ya. Gajinya misalnya 15 juta ini, dia pakai 1 bulan sisa 5 juta. Pakai terus sisa nanti tambah dengan yang simpanan ini. Oh, ternyata kalau digabungkan itu misalnya 350 juta. Ya sudah kena ini tiap tahun dong. Iya. Oh iya Ustaz. Iya kan, paham kan, Bu? Kenapa saya nggak setuju itu tiap bulan? Karena kecil banget saya bilang. Iya. Saya ingin buka wacana gitu. Nggak adil, kamu punya harta simpanan itu bukan itu. Itu mah ada juga punya gaji 15 juta, habis juga 15 juta. Tapi simpanan dia 1 miliar. Iya Ustaz. Masa cuma hitung 2,5% dari itu saja gitu loh. Saya bilang, enak banget. Orang-orang miskin tetap miskin itu karena simpanannya nggak pernah dia keluarkan zakat. Iya. Paham ya, Bu ya? Nah, berarti tadi emas ibu gimana coba? Sekarang hitungnya. Jadi kalau kemarin saya belum paham, hanya nggak ada tempat bertanya juga, jadi saya hanya sekedar. Kalau ibu sekarang gini aja, gampang juga. Penghasilannya yang tiap bulan nggak usah dihitung, Bu. Nggak usah dizakati dulu. Oke. Terus nanti di akhir tahunnya, sebentar, itu penghasilannya dalam bentuk apa, Bu? Uang kan? Iya. Uang ya. Ibu akhir tahun ini simpanan ini, uang itu digabungkan langsung dengan harta ibu saja. Oh iya. Karena sejenis. Jadi mikirnya 1 kali. Iya. Kalau misalkan kita beli beberapa tanah itu bukan untuk jual beli, hanya untuk investasi, itu perlu dizakatin apa enggak Ustaz? Perlu dizakati kalau sudah diniatkan dijual. Oh gitu, iya. 2,5% juga Ustaz? Sebentar. Ini hitungannya sama haul ya, Bu, sebentar. Haul ibu hitung haul lagi dulu. Jadi tanah itu ini sudah dibeli nih. Ibu belum mau pakai, belum mau niatkan jual. Saya mau pegang dulu. Belum kena. Tapi pas ini bulan Zulhijjah ini ya. Saya harus pakai kalender Hijri ya, Bu. Bulan Zulhijjah ini saya anggap bulan 1. Saya sudah pasang plang dijual tanah 1 M gitu misalnya. Mulai dari sini, ini hitung namanya awal haul. Kok sampai setahun itu nggak laku? Ya toh? Setahun ini nggak laku. Nah, berarti jadi zakat barang dagangan, Bu. Oh. Iya kan? Jadi ini barang dagang mau dijual nggak laku. Oh, berarti itu sebenarnya barang dagangan. Oh. Ini misalnya harga rumah 1 M atau harga tanah 1 M. Di akhir tahun nggak berubah ya, 1 M juga. Nah, 2,5% dari 1 M ini. Ustadz, ini 1 M-nya belum saya pegang uangnya. Ya sudah, ibu nanti tunggu laku dulu. Tapi masih jadi utang ini. 2,5% dari 1 M tadi. Nah, misalnya dia sudah bayar zakat, terus di bulan ini, bulan ke-14, ya, di jalan 2 tahun ini, ternyata laku. Ya sudah pegang uang lagi. Nah, uang ini gabungan saja dengan simpanan. Biasanya misalnya di Ramadan, kalau orang Indonesia Ramadan, nah dia bayar zakat kayak tadi. Gabungkan dengan kebiasaan zakat dia.
Paham Bu? Paham, insya Allah Nah. paham. Tadi yang ketiga apa ketiga? Yang ketiga apa tadi ya? Tadi emas. Emas yang kedua toh. Nah. Ibu tanya emas yang di saudara kan? Ya, terus yang ketiga tadi apa? Sama ya, zakat, perhitungan zakat ini kayaknya ya. Iya toh Bu? Kayaknya iya, kayaknya udah loh Ustadz. Oh, Soalnya sudah. saya telat segini tadi, jadi nggak tertulis juga. Kemarin udah nyiapin, saya lupa raise hand. Nah, gitu ya. Cukup berarti ya? Insya Allah cukup Ustadz. Jazakallah khair. Wah, iya aku. Baik, sekarang ada telepon bisa angkat. Ya. Ya, assalamualaikum. Dengan Bu siapa nih? Iya, silakan Bu, sehat ya, monggo. Ibu, Ustaz mau nanya, untuk menghubungi haji yang tidak mabrur itu apakah kepada semua orang? Seandainya gini, dia pulang haji, kemudian akhlaknya tidak berubah, tetap saja menghibah dan segala macam, apakah itu tanda nih? Oh, pasti ini juga tidak mabrur gitu. Kita itu penilaian kayak gini jangan ke orang lain, itu penilaian untuk kita saja. Nah, soalnya menghukumi orang lain nanti berat. Mendingan itu koreksi ke kita. Aduh, saya jangan haji saya itu nggak mabrur, saya harus perbaiki amalan lagi. Saya harus pulangnya harus jadi lebih baik. Saya harus jadi orang yang zuhud. Saya harus banyak sedekah setelah berhaji. Saya harus sholat lebih giat lagi. Kita semuanya gitu. Jadi jangan langsung standar yang tadi saya sebutkan itu. Wah, itu tetangga saya itu hajinya nggak mabrur, jelas itu kayak gitu. Oh, jangan. Itu urusan lain nanti. Ya, menghukumi dia lebih berat daripada menghukumi kita kan. Iya. Kemudian Ustaz, kan saya sudah daftar haji nih, alhamdulillah gitu ya. Kemudian kalau saya untuk berangkat, dan untuk makan, kemudian makan di sana, jajan oleh-oleh itu tetap juga harus yang halal gitu ya, kita pastikan halal. Ibu belanjanya di penjualnya cari yang halal gitu. Bukan uangnya, yang saya pakai untuk sana itu juga Iyalah. Oh. Iya. kan daftarnya sudah halal. Iya, kan nanti yang dimasukkan juga halal juga dong. Iya, untuk makan, untuk jajan, sampai beli oleh-oleh, kasih orang, sama. Iya. Usahakan seperti itu. Jadi bekalnya mau pergi hajinya ada uang lagi, uang saku untuk sampai sana, sangunya sampai sana, sama. Ya usahakan halal. Ustaz, satu lagi. Iya. Saya itu ini pembelajaran Ustaz ya, jadi guru. Saya memerintahkan kepada semua guru untuk membuat video pembelajaran. Kemudian setelah saya perintahkan, kemudian guru membuat dan prakteknya ternyata ada guru yang membuat memakai musik, ada yang manusia, ada yang kartun. Nah, itu apakah saya kena dosanya Ustaz? Karena saya memerintahkan sebagai pakar kurikulum. Apa yang diminta, video apa yang diminta Bu? Cara ngajar. Video pembelajaran seandainya IPS, komunikasi, belajar komunikasi. Kemudian guru tersebut membuat video dimunculkan laki-laki dan perempuan sedang berbicara. Kemudian atau gambar-gambar manusia. Gitu. Terus nanti video ini dipakai untuk apa Bu? Video ini dipakai untuk Pembelajaran untuk siswa. Untuk siswa. Apakah saya kena dosanya kalau mereka tidak? Kalau ibu misalnya pakai syarat cukup ini saja satu arah, nanti tanpa musik, yang penting fokus ke materi gitu, biar nggak terganggu suara-suara, kan ibu bisa buat sebenarnya aturan gitu. Iya, baiknya kayak gitu amannya, karena ini ternyata bukan hanya sekedar laporan kan, namun orang lain pakai juga kan. Iya. Kalau saat ini Ustadz saya hanya bisa bilangnya mampunya ke orang tertentu, karena kan saya sudah bisa membaca semua karakter guru-guru di sekolah saya. Nah. Bisa dikasih tahu ini dan ini nggak bisa. Nah, semampunya saja. Datang gitu. Iya, semampunya. Iya, daripada konflik lebih parah lagi nanti. Ustadz mau satu lagi. Ustadz, kalau sudah hijrah ini kan baju-baju lama itu kayak atasan-atasan itu kira-kira Saya bisa asal aja nggak memberikan ke orang gitu. Apakah ini mau dipakai di luar atau di dalam, seandainya kaos pendek atau gimana, atau celana pendek. Kasih ke gitu. orang-orang yang memang biasanya pakai di dalam gitu, dalam rumah. Kalau misalnya ada pakaian-pakaian kaos gitu ya. Oh, ini tangga saya ini juga ngaji. Ya, dia juga jilbab, dia perhatikan jilbabnya. Nggak mungkin kan dia pakai di luar rumah. Nggih.
Kan saya berikan kepada seandainya kayak kebakaran, orang kebakaran kan saya nggak tahu Ustaz dipakai ke Nah, kalau dalam gitu kah, kalau atau gimana. orang-orang umum ya kasih saja bebas nggak apa-apa. Mereka butuh-butuh seperti itu. Oh, oke. Iya. Terima kasih. Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada saya nggak bawa WA ya. Saya baca lewat YouTube dulu. Kalau ada telepon masuk di ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, jika ada seorang menjual rumah untuk menutup utang riba dan hasil menjual rumahnya setelah ia gunakan untuk sewa rumah, pindahan dan lain hanya sisa sedikit, bagaimana zakatnya Ustadz? Menjual rumah untuk menutup utang riba. Oh, berarti ini hasilnya pakai utang riba gitu untuk nutup. Maka sisanya sedikit. Ya dia pakai untuk kebutuhan dulu. Kalau seandainya sampai saat haul tadi sudah habis uang tadi, ya sudah tidak kena zakat. Ya, karena harus bertahan tadi di atas nisab, bertahan 1 tahun, ya, baru kena zakat itu. Terus ada telepon? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa ini? Rahadian Ustaz di Tangsel. Ya, monggo Pak Radian. Oh iya, barakallahu fikum Ustaz. Iya, waalaikum. Begini Ustaz, anak punya saudara yang meminta nasihat karena memang beliau jarang ngaji gitu, jadi mungkin lihat anak sering ngaji ini, namun anak belum bisa ngejawabnya. Gini Ustaz, terkait gugatan cerai istrinya. Jadi istrinya itu menggugat cerai, itu udah sering sebelumnya. Memang dia cerita sudah sering tapi suka ditahan. Nah yang kemarin ini memang udah mungkin puncaknya. Ya. Nah setelah gugat cerai terus dia itu membuat surat pernyataan si istrinya, dia fotoin ke anak. Tapi di surat pernyataan itu yang anehnya kata-katanya, dengan ini saya suami saya menjatuhkan talak kepada istri saya. Jadi surat pernyataan ini dibuat oleh istrinya, seolah jadi suaminya yang menggugat cerai bukan istrinya gitu Ustaz. Nah ini mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana ini untuk cara yang benarnya sesuai dengan hukum Islam itu Ustaz. Bentar, surat itu atas perintah dari pengadilan atau gimana? Kalau Ana lihat ini tidak ada kop suratnya, jadi seolah dibuat sendiri, di print aja gitu. Oh, nggak usah dipenuhi. Nggak usah dipenuhi. Iya, kalau itu dari pengadilan baru. Soalnya gini, gitu. khulu memang kalau saya tahu itu, setahu saya kalau khulu di pengadilan itu ternyata statusnya talak. Kalimatnya kayak tadi itu, dia minta suami untuk jatuhkan talak. Oh gitu ya. Nah, kalau di prosedur di pengadilan seperti itu, maka jangan dia yang buat, jangan disetujui, ya. Oh gitu. Kalau memang nggak mau jatuhkan talak, jangan. Nanti itu urusan di pengadilan saja. Nanti pengadilan ada proses sendiri untuk lobby dulu. Mereka biasanya pengadilan nggak mau pisah, pokoknya harus bisa disatukan lagi gitu. Banyaklah prosedurnya, agak panjang memang kalau khulu ini, agak panjang gitu. Iya, kita prosesnya ada. Jadi mending ke KUA dulu, suruh gitu aja gitu. Bukan KUA, sekarang pengadilan agama. KUA cuma proses ke pengadilan agama. Cuma proses untuk menikahkan saja. Kalau masalah pisah-pisah cerai-cerai langsung ke pengadilan agama. Jadi pokoknya jangan tanda tangani itu, langsung serahkan ke, bilang ini kalau mau ya ke pengadilan. Jadi biar suami nggak keluar kata talak gitu. Karena kalau keluar kata talak dianggap jatuh. Oh iya iya. Walaupun nanti tertulis ini dianggap seperti dia ucapkan lisan. Tapi kalau misalkan dengan kata saudara ini pernah bilang ya udah saya ikutin, tapi dia nggak ngucapin saya talak kamu, ya udah saya ikutin, kata itu masuk talak nggak Ustaz? Belum jatuh karena nggak tegas. Oh gitu, ya Ustaz. Kata talak harus tegas baru dianggap jatuh. Iya. Berarti urusannya ini di pengadilan aja dulu saja. Gitu, Iya, biar aman-aman aja, kan tanda tangan situ, nanti nggak kuat juga itu. Cuma saya kira tadi surat dari pengadilan, istrinya bawa, suruh suami tanda tangan gitu. Tapi saya yakin nggak mungkin kayak gini juga kalau di pengadilan, urusannya di pengadilan tetap. Iya. Iya gitu ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu dari ayat ini. Jadi jika ada seorang menjual rumah untuk menutup utang riba tadi ya, nah sisanya dari ini kan tetap masih dipakai setahun dulu ya. Kalau tidak ada sisa sampai akhir tahun ini sudah tidak kena zakat sama sekali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan. Dengan Pak siapa nih? Heru Pak. Nggih, monggo Pak Heru. Pripun Pak?
ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Iya. Pertama kaitan tadi dengan kalangan haji tadi. Ji. Itu ya kemarin kan kita haji kan juga dengan kalangan sebenarnya. Ji. Dengan kalau misalnya nggak salah waktu itu potongan asnas itu di depan memang. Jadi ketika 35 juta potongan haji di depan kan ya seperti itu. Kan sudah lewat ya tadi ya. Itu pertama bagaimana ini harus ngulang haji lagi atau bagaimana dengan kondisi yang sekarang di sana? Ya kalau mau ngulang haji lagi Pak Heru nunggu pintan tahun gitu. Iya. Plus saja 7 tahun itu. Iya. Ini saja yang plus tertunda lagi berarti ya nambah lagi waktunya gitu. Jadi keluarkan biaya besar lagi gitu. Ya kalau punya kemampuan saja. Kalau enggak mungkin saran saya perbanyak umroh lagi. Tebus dengan umroh lagi, ada dana umroh lagi, ada dana mungkin bisa niatkan setahun atau 2 tahun gitu untuk umroh kan bisa. Iya. Yang dulu ya sudah berlalu gitu, mungkin baru tahu sekarang, baru tahu prosedurnya, baru tahu kejelasannya gitu. Ya sesalian dulu, mudah-mudahan Allah maafkan karena kebodohan, ketidaktahuan, karena baru tahu saat ini ya. Dan sekarang tetap terus perbaiki ibadah, jadi baik. Terus ada lagi Pak Heru? Ada lagi yang kedua itu tadi kaitan dengan zakat tadi saya sisi kepikiran ini kan terus kan ketika kita menghitung zakat mal itu yang tahun itu kan agak sulit kan karena sifat barangnya itu yang kain yang roll-rollan itu kan ketika satu rol yang mau saya hitung ya, tapi kalau sudah misalnya berkurang katakannya bahwa meternya harus diukur lagi itu kan kadang kita sulit mengukurnya karena banyak benar saja. Kalau misalnya itu dengan perkiraan seperti itu gimana? Nggak apa-apa. Ya nggak masalah, perkiraan aja. Agak berat memang kalau hitung detail satu-satu itu agak berat. Misalnya orang punya toko juga dia perkirakan saja, saya taksir tinggi aja deh gitu. Yang penting nggak kurang gitu. Dia misalnya sudah perkirakan 20 juta, ini saya masih belum yakin, ya sudahlah 30 juta aja gitu. Nggak masalah. Iya, bisa ya. Iya. Ada lagi? Ya, betul jadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar, nanti setelah ini izin saya baca dulu. Ustadz, bolehkah uang zakat mal dipakai untuk memberikan kebutuhan makan orang miskin? Saya berikan di setiap bulannya dengan membelikan sembako. Kalau punya zakat gitu ya, namun haul dan nisab harus diperhatikan. Iya, gini, yang penting syarat terpenuhi sudah. Saran saya sih setiap tahun yang dikeluarkan, bukan tiap bulan ya. Kayak tadi saya ceritakan kasus yang 300 juta tadi simpanan itu nggak dizakati, dia mikir cuma gaji tiap bulan saja gitu. Nah jadi kalau memang itu ada zakat, ya dia keluarkan tiap bulan seperti itu tidak masalah. Artinya diwujudkan dalam bentuk barang. Saya pernah bahas, nanti bisa lihat video zakat playlistnya ada di channel Romeso TV ini. Itu sudah lengkap, nanti pelajari itu lagi. Saya ambil dari buku Panduan Zakat. Panduan Zakat ini bukunya juga bisa di-download di website romeso.com, bisa gali pelajaran juga dari situ. Jadi masih boleh. Baik, telepon dulu saya angkat. Ya, Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Barat. Ya, silakan. Ya, ini saya mau nanya. Misalnya saya beli mobil nih, terus tapi ditalangin sama orang tua saya duitnya. Yeah. Jadi misalnya 200 juta, terus jadi sebulan itu nanti saya bayar ke orang tua. Tapi misalnya saya bayar sebulannya saya 2 juta. Tapi itu saya tuh pengen ngelebihin gitu. Jadi nanti diakhiri setiap bulan itu misalnya saya lebihin 500.000, jadi 2.500.000. Nah, di akhir itu jadi total itu bisa 200 juta lebih. Nah itu lebihnya itu riba apa enggak ya maksudnya? Itu syarat awal atau memang cuma keinginan dari yang utang saja? Keinginan aja, jadi dari anak misalnya pengennya ngelebihin aja gitu. Biar kasih ke orang tua untuk bantu orang tua juga gitu, nggak masalah? Itu bukan riba ya? Bukan. Yang masalah kalau jadi syarat awal atau sudah jadi kebiasaan aturan gitu. Kalau sudah jadi aturan nggak boleh. Kalau sudah jadi syarat awal tidak boleh. Kalau ini kerelaan dari debitur yang minjem gitu ya. Saya mau kasih lebih
Saya mau kembalikan nanti ada sesuatu yang saya kasih tambahan lagi lah, dia sudah bantu saya kok, nggak masalah. Oh iya. Ya, terus ada lagi Pak Ustadz, Iya. gini kan saya pernah belanja online, belanja baju gitu ya, terus saya dari awal udah nanya gitu deskripsinya sebenarnya ini size-nya itu reguler atau slim fit gitu, terus ternyata dia bilang reguler, ternyata pas sampai rumah itu size-nya itu kecil gitu. Nah terus akhirnya saya protes ke penjualnya, akhirnya dia ngembaliin nih dananya itu gitu. Terus tapi barangnya ini saya nanya, ini saya mau kirim kemana gitu, tapi itu nggak dijawab-jawab sampai sekarang, jadi barang itu masih ada gitu sama saya, sementara duit saya tuh udah dibalik gitu, di refund. Kirim aja ke ini, kan mungkin ada tertera alamat dia kan waktu kirim barang. Nggak ada juga. Bisa langsung apa shop gitu kan kalau online itu. Kalau aman sih nggak dipakai karena sudah bukan hak lagi itu ya, karena sudah seharusnya dikembalikan jadi milik dia gitu. Nah iya, saya udah nanya, udah di chat gitu, sementara dia tuh nggak jawab-jawab, barangnya tuh sampai sekarang masih ada gitu sama saya. Nggak dipakai saja, kasih ke orang lain aja deh. Oh itu nggak apa-apa ya Pak Ustaz? Iya, kasih ke orang lain gitu. Kasih orang lain yang kebetulan bunyinya juga udah. Namun kalau misalnya tiba-tiba dia jawab minta kembalikan, ya sudah kirim lagi, cari yang lain atau minta saya ganti uang saja, saya sudah kasih ini ke orang lain. Tapi kalau selama dia tidak minta kembali, sudah kasih ke orang lain, sedekah. Oh gitu ya. Iya. Terus ini ada lagi Pak Ustaz mengenai masjid yang ada kuburannya. Masjid ada kuburan, ya terus? Iya. Jadi dia kan masuk gerbang, terus di situ tuh ada kuburan yang mewakafkan masjid tersebut. Terus baru tuh ubin gitu buat sholat. Nah itu gimana ya Pak Ustaz? Sementara di sekitar sini tuh masjid itu cuma satu gitu. Satu halaman dengan masjid enggak? Pokoknya dia masuk pagar, itu ada kuburannya, terus nanti baru tuh yang lantai-lantai ini. Ada masjid lain enggak dari sekitar situ? Jauh. Iya. Jadi ada pendapat sebagian ulama itu syaratnya bukan satu halaman sih, ada yang syaratnya itu memang bersambung langsung. Jadi walaupun di arah kiblat, tapi kalau dia terpisah ada space dikit gitu, itu dianggap terpisah. Ada space-nya dia. Space-nya itu kuburnya di mana? Di arah kiblat, di sebelah timur, sebelah barat gitu, di mana ya? Sebelah kirinya sih. Kiblat sebelah kiri. Terpisah dengan tembok atau tidak? Jadi masuk pagar. Kalau tembok dalam masjid terpisah, cuman pas masuk pagarnya itu, pagar sebelah kiri ya, sebelah kiri itu masuk ada itu kuburannya, nanti masuk ke lantainya, baru masuk ke masjidnya gitu. Jadi ini kubur, terus ada lantai, terus tembok masjid, baru tempat sholat, ada imam, ada tempat untuk jamaah gitu ya? Ya itu pas masuk pintu masjid itu baru ada tempat sholat segala macam imam. Tapi jenengan masuk itu dari arah mana? Arah kiblat atau arah mana kalau pintu masuk? Saya kalau masuk dari kanan sih. Tapi ada juga pintu masuk kecil gitu dari kiri. Dan itu space buat kalau misalnya sisaan gitu, kalau misalnya sholat Jumat atau sholat Idul Fitri gitu, dia masih bisa dipakai sedikit gitu. Nah, kalau kasusmu ini para ulama beda pendapat ininya. Boleh sholat atau tidak di situ. Ada yang keras tidak boleh seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ada yang membolehkan kalau terpisah tembok tadi, yaitu Syekh Mukbil. Gitu. Ada dua pendapat dalam hal ini. Kalau ada masjid lain, saya sarankan saya masjid lain. Tapi kalau tidak ada, darurat berarti di situ. Gitu. Berarti kalau misalnya ada teman saya gitu datang, dia berarti masih tetap boleh sholat di situ. Kalau lihat pendapat yang kedua, Syekh Mukbil, dia masih bolehkan. Oh, ini kan darurat aja Ustaz. Iya. Kalau saya sih ambil aman saja, ambil aman dia. Kalau ada tempat lain sih saya lebih tentrem ya tempat lainnya. Kalau memang keterpaksaan tidak ada tempat lain lagi, jenengan tadi bilang jauh, ya sudah berarti. Oh iya, oke. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik ke Zoom dulu. Silakan Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya tak, kalau skema dropship, saya menjualkan produk ke online, ke marketplace. Ya. Ketika ada yang membeli, saya baru membeli produk tersebut ke agen. Namun agen langsung mengirimkan produk itu ke alamat customer. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam, tak? Sebentar, coba kita lihat skemanya dulu. Ini dropshipper ya di tengah ya. Ini konsumen datang pesan ke dropship ya. Ya, lewat marketplace. Oh, lewat marketplace. Dropshipnya di marketplace ya. Jadi dia langsung bayar lunas konsumennya, tak? Langsung bayar lunas. Jadi deal-dealan dulu awal ya. Dia sudah lihat barang, terus komunikasi lewat WA, komunikasi atau lewat mesin langsung beli gitu. Langsung beli lewat marketplace. Langsung beli lewat marketplace. Berarti deal sudah, bayar lunas, terus dari marketplace ini ke supplier, penyedia barang. Langsung produk tersebut ke supplier. Dropshipper dengan supplier hubungannya apa? Ada kerjasama resmi nggak? Saya hanya pernah bilang kalau saya ingin menjualkan produknya gitu kan. Terus dia kasih harga bagaimana? Harga yang lebih murah karena untuk dijual lagi. Harga lebih murah. Terserah kita mau jual berapapun, yang penting harga sudah tetapkan sekian gitu untuk supplier gitu. Iya. Harga jual terserah. Terserah. Baik, berarti sudah ada ini. Berarti sebenarnya kamu ini lagi promokan dan ini wakil kamu itu. Wakil. Gak masalah, nanti langsung dari sini supplier artinya yang punya barang. Yang penting konsumen ini kamu siap tanggung jawab kalau seandainya ada komplain. Lapor ke sini, ke dropshipper, maka siap lapor ke supplier kalau ada barang rusak. Begitu, nggak boleh lepas tangan. Oh, yang tidak. Ya, kalau misalkan menjual produk yang tidak ada izin dari agen, itu tidak boleh. Misalnya ada foto dia ambil, ini saya mau beli, nanti kalau saya mau beli, saya bilang ke agen langsung, nanti kirim ke sini ya. Nah, dia seolah-olah lepas tanggung jawab kan? Kalau untuk kasus saya diperbolehkan jadi tadi walaupun supplier langsung mengirim produk ke alamat konsumen. Nggak masalah. Posisi jenengan sebagai wakil. Oh ya, terima kasih banyak atas jawabannya tadi. Iya, baik. Terus ada satu lagi monggo Bu di Zoom. Saya bacakan lewat chat. Iya. Pertanyaan yang masuk, Ustaz, apakah seorang yang pekerjaannya haram, misalnya kerja di bank, dia sudah punya mobil dan rumah dan mampu untuk haji, apakah dia tetap wajib haji? Jika dia haji ataupun umroh, apakah sah haji atau umrohnya? Dari sisi sah tetap sah, namun dari sisi mabrurnya tidak gitu. Pembahasan sah dengan pembahasan mabrur beda. Ada orang sholat, ya, dia sholat, dia pakai kain hasil nyolong gitu. Sholat rampung sampai selesai, wudhu sudah benar, cara sholat sudah benar gitu. Dari sisi sholatnya sah, namun dari sisi nyolongnya dosa sendiri. Nah itu kaitannya seperti itu. Jadi kalau dia mau cari kesahan saja sah itu. Tapi kalau pahala mabrurnya, nah tanda tanya. Karena dia sudah bawa harta yang bermasalah ketika itu. Saran saya sih kalau ada harta dia yang halal, bukan pekerjaan riba ini, dia pakai harta yang halal, tidak pakai harta yang haram untuk pergi berangkat haji. Gitu ya. Baik, ada lagi? Satu lagi. Ada Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat daftar haji di bank syariah dengan sistem menabung, ditawari sistem bagi hasil atau tidak. Saat itu dipilih yang bagi hasil dengan ketentuan ada saldo minimal 500.000 di tabungan. Setelah mencapai batas 25 juta untuk mendapatkan SIP, namun sampai sekarang belum ada bagi hasil yang diberikan. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah diterima atau tidak? Bagi hasilnya tidak diterima. Cukup daftar sudah dapat 25 juta, daftar SIP saja. Gak usah minta bagi hasil. Nanti jatuh riba nanti di situ.
Baik, satu lagi. Satu lagi. Ya. Ustadz mau tanya, apabila seorang suami sudah berkurban, kan itu pahalanya bisa untuk satu keluarga. Iya, betul. Apa istri tidak harus berkurban lagi? Sedangkan istri mampu membeli kurban juga. Saran saya satu keluarga kalau mampu lebih daripada satu, ya tetap kurban lagi lah. Biar makin banyak, nggak masalah. Namun sekarang itu bukan masalah ini ya. Ini sekarang itu masalah pembatasan dari pemerintah karena masa pandemi. Kurban itu lebih dibatasi saat ini. Bahkan kalau di Gunung Kidul itu kami ketika ingin berkurban di daerah kami harus ada surat izin ke Pemda. Nanti kalau Pemda setujuin baru itu dijadikan tempat untuk penyembelihan kurban. Itu pun kurban dibatasi. Jadi kalau melihat kondisi pandemi, saran saya mungkin tidak terlalu banyak. Karena takut orang banyak kurban, banyak orang yang ngumpul gitu ya, resikonya lebih besar. Jadi pertimbangan yang lain, bukan kalau di luar pandemi saya jawab seperti itu. Baik, cukup saya baca dulu 1-2 dari YouTube. Ustaz, kalau terlanjur pakai dana talangan haji bagaimana solusinya? Sekarang perbaiki ibadah, taubat, menyesal yang dulu, mungkin baru tahu saat ini, dan terus kalau ada rezeki lebih sih saran saya bisa umroh berulang kali, mudah-mudahan Allah itu mudahkan. Jadi gini Ustaz, tabungan haji itu sudah didaftarkan dan yang bersangkutan sudah meninggal dan niatnya uang itu mau dipakai buat berangkat istri almarhum tapi dihabiskan sama anaknya, hukumnya gimana? Nah, anaknya yang salah. Kalau itu untuk haji, baiknya hajikan lagi dengan cara membadalkan orang tua tadi untuk badal haji. Yang melakukan badal haji ini yang sudah pernah berhaji. Setelah mencapai batas 5 juta untuk mendapatkan seat, namun sampai sekarang belum ada bagi hasil yang diberikan. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Apakah diterima atau tidak? Tadi sudah saya jawab ya. Ustaz, jadi kalau mau daftar haji dengan membayar dana untuk beli porsi diperbolehkan nggak? Ini masalahnya pinjamannya itu yang dia pakai tadi yang bermasalah gitu. Kalau dia pinjam orang lain tidak pakai dana talangan haji dari bank, pinjam orang lain untuk nalangin nutup ini, nah itu nggak masalah. Kalau ikut dana talangan haji tapi belum berangkat dan baru tahu kalau riba, bagaimana langkah selanjutnya melanjutkan haji atau membatalkan dengan dana talangan? Kalau mau segera lunasi dana talangan ini sehingga statusnya tidak lagi jadi hutang sebelum berangkat gitu. Itu mungkin jadi solusi yang lebih tepat. Alhamdulillah Ustadz, suami dapat haji dari kantor. Jadi istri terlanjur pakai dana talangan. Gimana solusinya? Kalau ada solusi bisa nutupi dana talangan tadi ya, untuk nutupi sehingga berangkat tidak ada beban utang. Nah, itu lebih baik ya. Sehingga tidak jadi kena bunga, tidak jadi kena riba ketika itu. Jadi bawa harta yang halal. Mudah-mudahan bisa jadikan solusi seperti itu. Ustadz, jika ada organisasi arisan, setiap narik kasih uang ke kas organisasi, bolehkah Ustadz? Nah, arisan besok kita bahas ya. Ustadz, saya ingin mengetahui tentang hibah, warisan, harta gono gini. Coba lihat ada, coba search aja di YouTube ini dengan kata kunci Rumaisot terus waris. Ada 2 video tentang waris insyaallah. Ya, yang lainnya tadi sudah saya jawab. Baik. WA ada? Coba baca 2 saya dulu. Yang lainnya besok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya, kalau saya ingin membersihkan harta riba saya, apakah saya boleh menyalurkannya kepada kakak kandung, bude dan orang tua Tadi sudah dijawab. rumah tangga? Tadi sudah dijawab. Terus lanjut. Ada yang ingin keluar dari jeratan riba, tapi salah satu solusinya hutangnya nggak mau bayar karena kalau membayar berarti masih berhubungan dengan riba. Apakah demikian saran yang baik tersebut Ustaz? Itu enggak saran yang baik gitu, nanti dia kena masalah. Kalau itu urusannya dengan bank, ngemplang kayak gitu, dia kena risiko lebih besar lagi. Mending kan bayar, tobat, bayar, terus nanti cukup lunasi pokok. Kalau memang bebannya terlalu berat untuk bayar lebih daripada pokok, dinegosiasi. Satu lagi. Saya pernah bekerja di BMT Syariah. Ya. Di sana ada akad ijarah uang. Bagaimana hukumnya Ustadz, dan apakah kebanyakan di BMT Indonesia banyak yang menggunakan akad tersebut? Ada ijarah Uang. Ijarahnya kalau maksudnya pinjam meminjam, nanti tadi seperti kita bahas kordun dan ijarah digabung, nggak boleh. Baik, lewat telepon langsung ada? Ya, angkat terakhir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Umur Raisa, Ustadz. Nah, silakan Umur Raisa. Ustadz,
Mau tanya yang tentang pelaksanaan Id itu waktunya itu kan setelah waktu syuruk ya Ustadz ya? Setelah waktu syuruk, iya 15 menit selama tadi Ya. kan, Bu. Iya. Itu lebih cepat atau gimana Ustadz? Apa? Pelaksanaannya itu lebih cepat berapa menit setelah waktu syuruk atau gimana? Iya, pokoknya kalau sudah masuk waktu syuruk, sudah boleh sholat Id. Sholat Id ya? Iya. Oh iya. Satu lagi Ustadz. Iya. Ustadz, ini kan tentang pendapatan ya, yang kena zakat itu. Iya. Jadi kan misalkan itu kan per tahun misalkan kan dapat total proyek segini lah ya. Pokoknya tiap tahun tuh ada lah pokoknya gitu. Iya. Tiap tahun tuh proyek pasti ada masuk gitu. Terus misalkan kayak tahun kemarin itu sekitar dari total proyek itu kira-kira 500 juta lah gitu. Terus kan untuk biaya operasional selama proyek itu kayak pembelian material, barang atau penggajian gitu segala macam gitu. Di total nanti setelah selesai proyek itu kita nggak punya utang material, nggak punya utang gaji atau segala macam gitu. Itu besarannya sekitar itu 120 jutaan lah gitu. Tapi nanti setelah 1 tahun itu dananya itu nggak segitu lagi, itu masih bisa kena zakat apa enggak Ustadz? Sebentar, ini proyek jalan loh. Iya, proyek jalan. Terus dipakai untuk apa proyek tadi? Itu belum ada hasil. Kenapa? Jadi itu uang yang keluar kan, Bu? Uang yang keluar itu iya untuk operasional kayak semacam pembelian material. Itu kan proyek itu kan termasuk ada pembelian material, ada termasuk nanti buat biaya ini operasional, pembayaran gaji tukang-tukang gitu loh Ustadz. Ini karena punya toko atau apa, Bu? Kenapa? Ini karena punya toko atau apa usaha ini? Bukan Ustadz. Jadi kayak semacam kontraktor gitu ya. Kan kita dapat proyek gitu Ustadz. Nah, yang dikeluarin ini nggak usah dihitung dulu, Bu. Nanti kalau ada penghasilan saja. Oh, nggak ada penghasilan. Enggak, maksudnya pertama kali kita dapat nilai segitu 500 itu belum kena zakat ya Ustaz? Belum aja, Bu. Nanti tunggu ada penghasilan dulu. Iya. Oh, berarti nunggu setahun itu kalau misalkan memang setahunnya itu nggak ada haul gitu, nggak ada jumlah yang ini, berarti nggak usah dikeluarin zakat atau gimana Ustaz? Iya, tapi kan Ibu bukan hanya kena zakat ini, ada kena zakat mata uang dari penghasilan yang lain juga kena. Oh, gitu. Maksudnya sih cuma ini aja Ustaz, dari kontraktor ini aja. Kan ada simpanan juga. Kalau misalkan simpanan itu buat ini ya, setahun itu, misalkan setahun itu udah nggak ada jumlah yang segitu, itu gimana Ustaz? Simpanan yang Ibu, gitu. simpanan Ibu yang di atas 5 juta rupiah kena zakat 2,5%. Oh iya. Berarti setahun itu misalkan ada 5 juta itu pas Kena zakat 2,5%. zakat ya Ustaz? Iya. Oh gitu, iya. Paham Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, kami rasa cukup. Insyaallah besok masih ada waktu lagi. Besok tentang arisan, besoknya lagi tentang cashback ya. Masih dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Malam ini tetap kita bahas kitab Bulughul Maram, kitab nikah untuk rekan-rekan muda sekalian. Baik, yang belum subscribe di channel Rumeso TV biar nanti dapat reminder kalau ada kajian-kajian, ada video yang menarik ya. Insyaallah sore ini ada podcast kami dengan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti tayang jam 4 sore. Ya, silakan diikuti dan gali manfaat di situ. Beliau asli Gunung Kidul dan banyak pengalaman yang bisa digali sampai jadi profesor saat ini, guru besar. Nanti bisa diikuti di channel Rumeso TV ini. Makanya yang belum langganan nanti biar dapat reminder, biasanya ada peringatan notifikasi setengah jam sebelum mulai acara tersebut. Nanti bisa dapat tahu kalau ada kajian gitu. Nanti bisa ambil pelajaran ya, diskusi tersebut menarik ya, bisa ambil ilmu manfaat di situ. Demikian, semoga manfaat dan Allah memberikan tambahan ilmu, dijauhkan dari yang haram, dikaruniakan yang halal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.